Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang sejarah biokimia untuk menyelesaikan salah satu tugas yang diberikan dosen mata kuliah kami, yaitu kepustakaan kimia. Apa sih itu biokimia? Dan bagaimana sejarah serta perkembangannya pada saat ini? Nah, maka dari itu, mari kita menyaksikan secara bersama-sama. Sebelum kita mulai memasuki video, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vesia Runia Amalia dengan NPM 202184204003. Perkenalkan, nama saya Penina Elvencia Notanobon dari jurusan Pendidikan Kimia. NPM saya 202184204005. Nah, apa sih biokimia itu? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biokimia. Biokimia berasal dari kata Yunani bios yang berarti kehidupan dan chemis yang berarti kimia, yang sering diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dasar kimia kehidupan, atau dapat juga diartikan sebagai salah satu ilmu yang mempelajari reaksi-reaksi kimia atau interaksi molekul dalam sel hidup. Secara pengertian, biokimia sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari zat kimia dan proses yang terjadi pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme dan perubahan yang mereka alami selama perkembangan dan kehidupan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah biokimia. Siapa-siapa saja sih tokoh-tokoh penting dalam berdirinya bidang ilmu biokimia? Biokimia pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli kimia yang berasal dari Jerman yang bernama Carl Newberg pada tahun 1903. Sekitar pertengahan abad 18, seorang ahli kimia Swedia yang bernama Carl Wilhelm Scheel telah melakukan penelitian mengenai susunan kimia jaringan pada tumbuhan dan hewan. Mereka juga telah melakukan isolasi asam oksalat, asam laktat, asam sitrat, serta beberapa ester dan kasein dari bahan alam. Selanjutnya ada Friedrich Wohler. Pada tahun 1828, Wohler menunjukkan bahwa urea, suatu senyawa yang terdapat dalam urin, ternyata dapat dibuat dalam laboratorium dengan jalan memanaskan alkali cyanat dengan garam amonium. Mula-mula, ia memang mengharapkan akan terjadi garam amonium cyanat, tapi akhirnya ia memperoleh urea. Nah, tokoh selanjutnya ada Edward dan Hans Buchner. Mereka menyatakan bahwa ekstrak dari sel-sel ragi yang telah dirusak atau telah mati tetap dapat menyebabkan terjadinya proses peragian atau fermentasi gula menjadi alkohol. Penemuan mereka merupakan pembuka kemungkinan dilakukannya analisis reaksi-reaksi biokimia dan proses-proses biokimia dengan alat-alat laboratorium atau in vitro dan bukan dalam sel hidup atau in vivo. Selanjutnya ada J.B. Sumner. Pada tahun 1926, J.B. Sumner membuktikan bahwa urease, yakni enzim yang diperoleh dari biji kara pedang atau jack beans, dapat dikristalkan seperti juga senyawa organik lainnya. Hal ini makin memperkuat kenyataan bahwa enzim dengan struktur kompleksnya dapat dipelajari dan diteliti dengan menggunakan metode-metode kimia yang ada. Nah, saatnya kita membahas mengenai perkembangan biokimia. Robert Hooke pada abad ke-17 telah melakukan observasi terhadap sel-sel. Maka perbaikan atas teknik observasi dengan menggunakan mikroskop telah dapat meningkatkan pemahaman atas struktur yang kompleks. Perkembangan biokimia pada abad ke-20. Pengembangan mikroskop elektron pada pertengahan abad telah mengakibatkan pemahaman yang lebih rinci atas struktur sel, terutama organel yang terdapat dalam sel. Hal ini sangat menunjang perkembangan biokimia, baik pemahaman atas struktur senyawa-senyawa biokimia maupun identifikasi reaksi metabolisme dalam sel. Ada Gregor Mendel. Gagasan tentang adanya gen, yakni unit pembawa sifat-sifat yang diturunkan oleh individu, timbul dari Gregor Mendel pada pertengahan abad ke-19.
dan kemudian menjelang abad 20 diketahui bahwa gen tersebut terdapat pada kromosom. Telah diketahui bahwa kromosom itu terdiri dari protein dan asam nukleat. Pada awal abad ke-20, kebanyakan ahli biokimia berpendapat bahwa hanya protein dengan struktur yang kompleks yang membawa informasi genetika, sedangkan asam nukleat dipandang sebagai senyawa yang sederhana dalam sel. Baru pada pertengahan abad yang ke-20 ini terbukti bahwa asam deoksiribonukleat atau DNA adalah senyawa pembawa informasi genetika. Selanjutnya ada tokoh James Watson dan Francis Crick. James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953 menjelaskan tentang struktur DNA yang terbentuk heliks ganda. Dengan struktur DNA demikian, dapat dijelaskan bagaimana informasi genetika dapat dilangsungkan, sehingga makin bertambahlah pengetahuan tentang proses-proses yang terjadi dalam sel hidup. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat biokimia. Yang pertama, penerapan biokimia banyak terdapat dalam bidang pertanian dan kedokteran. Sebagai contoh, biokimia mempunyai peranan dalam pemecahan masalah gizi, penyakit-penyakit akibat dari kurang gizi, terutama pada anak-anak. Yang kedua, biokimia juga dapat menjelaskan hal-hal dalam bidang farmakologi dan toksiologi karena dua bidang ini berhubungan dengan pengaruh bahan kimia dari luar terhadap metabolisme. Obat-obatan biasanya mempengaruhi jalur metabolik tertentu. Yang ketiga, dengan mempelajari biokimia, kita mengetahui tentang reaksi-reaksi kimia penting yang terjadi dalam sel. Hal ini berarti kita dapat memahami proses-proses yang terjadi dalam tubuh. Dengan demikian, diharapkan kita akan mampu menghindari hal-hal dari luar yang akan mempengaruhi proses dalam sel-sel tubuh. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah dan perkembangan biokimia. Kami mohon maaf jikalau kami ada kesalahan kata maupun kalimat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.